Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus masjid yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak RW, Bapak RT, hadirin wal hadirat, imam masjid dan jamaah masjid rahimakumullah. Insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, malam ini kajian kita karena semakin dekat masa berkurban, maka malam ini kita mengupas tuntas seputar kurban. Nanti pengembangannya boleh sampai ke akikah. Jadi kajinya setengah jam, tanya jawabnya kita lebihkan, insyaallah sekitar 12 atau 15 menit. Gitu bang? Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama kita awali apa ayat dan hadis yang memerintahkan tentang berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang menyebut nikmat itu banyak Allah, zat yang maha kaya, yang maha agung, yang punya segala-galanya, yang maha tinggi, yang maha mulia. Sedangkan yang diberikan informasi adalah kita manusia, zat yang miskin, yang tak punya apa-apa, punya istri karena dikasih Allah, punya suami karena pemberian Allah, punya anak pun diberi Allah, bisa bangun rumah karena numpang di atas tanahnya Allah, bisa hidup di bawah kolong langitnya Allah. Kalaupun menanam sawit, punya sawit 1000 hektar, semuanya numpang di atas tanahnya Allah. Kalaupun punya pesawat, terbang di atas langitnya Allah. Jadi semuanya kita ini numpang ke Allah. Cuman manusia ini kalau sudah berpunya, ibu dan bapak rahimakumullah, dia anggap bahwasanya dia yang punya. Seolah-olah dia yang kaya, Allah tak kaya. Padahal semua yang dia pakai, yang dia terima, fasilitas yang diberi, semuanya murni milik Allah. Jadi Allah lah yang mengumumkan kepada kita bahwasanya nikmat itu banyak. Mestinya pun kita yang menerima harus mengakui nikmat itu banyak. Persoalannya yang memberi, zat yang kaya, mengatakan nikmat itu banyak, anehnya yang menerima selalu merasa kurang. Apa yang salah? Yang salah hanya satu, qalilam ma tashkurun, teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Supaya kita ini tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur, apa yang harus kita buat? Pertama, ibu dan bapak, fasalli li rabbika, salatlah kepada Rabbmu. Salat. Mengapa salat? Paling tidak di antara alasannya adalah pertama, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Baiknya salat, baik seluruh amal ibadah. Maaf, siapa yang menegakkan salat dia menegakkan agama, siapa yang meninggalkan salat dia meruntuhkan agama. Yang kedua, salat ini amal ibadah yang pertama kali dihisab di padang mahsyar. Baiknya salat, baik seluruh amal ibadah. Buruknya salat, buruk seluruh amal ibadah. Yang ketiga, solat ini dinding pemisah antara mukmin dan kafir. Siapa yang solat maka berarti dia mukmin, yang meninggalkan solat maka berarti dia kafir. Itu paling tidak ibu dan bapak di antara beberapa alasan betapa pentingnya solat. Nah, yang kedua, berkurbanlah. Mengapa kurban ini menjadi tolak ukur syukur manusia kepada Allah? Paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, ada 3 hal yang bisa dibuktikan melalui kurban. Pertama, mau mengukur seberapa bersyukur manusia kepada Allah, tengok kurbannya. Yang kedua, mau menengok seberapa dekat, seberapa cinta manusia kepada Allah, tengok kurbannya. Yang ketiga,
mau menengok seberapa tanggal dunia manusia, seberapa dekat kecintaan akhirat manusia, maka tengoklah kepada kurbannya. Nah, mari kita tengok beberapa contoh dan kasus. Ibu dan bapak rahimakumullah, pertama, kurban itu wujud syukur. Datang wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena waktu itu manusia lain belum ada, maka perintah Allah Ta'ala antar sesama anak boleh dinikahkan. Sistem nikahnya sistem silang. Qabil dinikahkan kepada adiknya kembaran Habil, Habil dinikahkan kepada kakaknya kembaran Qabil. Ibu dan bapak, muncul masalah. Apa muncul masalah? Habil menerima, Qabil tak menerima. Mengapa Qabil tak menerima? Karena menurut pandangan mata zahir Qabil, ini tak fair. Mengapa tak fairnya? Kembarannya Qabil lebih cantik menurut Qabil dibandingkan kembaran Habil untuk dia. Entah memang aslinya macam itu, entah karena kebetulan punya orang. Kadang-kadang ada manusia ini kalau punya orang cantik je nampaknya. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka kemudian Qabil menuntut keadilan. Cara Allah Ta'ala menghadirkan keadilan dengan cara berkurban. Kok kurban perginya? Siapa yang mampu memberikan kurban terbaik, maka kurban terbaik itulah Allah Ta'ala terima. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak memberikan kurban terbaik, kurban terbaiknya tidak Allah Ta'ala terima. Siapa yang diterima, maka layak mendapatkan yang terbaik pula, pasangan hidup terbaik. Maka berkurbanlah orang berdua nih. Ini Qabil, ini Habil. Qabil peternak, Habil petani. Qabil punya kambing, punya sapi, punya kerbau, punya onta. Habil punya sayur mayur, punya buah, punya kacang kedelai, kacang tanah, dan segala hasil pertanian. Nah, pertanyaan pertamanya dulu, sepintas mana yang lebih mampu memberikan yang terbaik? Qabil apa Habil? Qabil. Karena Qabil ini semuanya dia punya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Dua-duanya memberi. Tapi Qabil jangankan berkurban onta, jangankan berkurban kerbau, jangankan berkurban sapi, jangankan beberapa kambing, seekor kambing saja yang dia kurbankan, itu pun kambing yang paling kusut masai, tulang belulangnya naik ke atas punggung. Memang Habil hanya seorang petani, tapi diambilnya buah-buahan terbaik, diambilnya sayur-sayuran terbaik, diambilnya hasil cocok tanam terbaik. Apa yang terjadi? Qabil ditolak kurbannya, Habil diterima kurbannya. Ada yang paling menarik lagi. Kalaupun kurbannya Qabil adalah sesuatu yang terburuk, sedangkan kurban Habil sesuatu yang terbaik, tapi kan ini hasil tani, sedangkan ini kambing. Sepintas, walaupun kambing ini buruk, mana lebih mahal kambing buruk ketimbang hasil pertanian? Sepintas, lebih mahal harga seekor kambing. Mengapa kok yang seekor kambing buruk ini saja yang tak diterima? Persoalannya ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun dia mampu memberikan kambing, tapi ini adalah harta terburuk yang dia berikan. Ini walaupun hanya mampunya sayur mayur, buah-buahan, hasil cocok tanam, tapi dia berikan hasil yang terbaik. Maka dalam kitab 1100 hadis terpilih, Dr. Syekh Muhammad Faiz Ahmad menuliskan, Nabi SAW bersabda, bisa saja sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Kok bisa orang sedekah cuma 1 dirham kalah dibuatnya sedekah 100.000 dirham? Kata Nabi, orang yang bersedekah 1 dirham ini, dirhamani, dia hanya punya 2 dirham. 1 dirhamnya dia makan, 1 dirhamnya dia sedekahkan. Maka berarti dia mensedekahkan berapa persen?
separuh, 50% hartanya. Sedangkan yang kaya raya ni, yang berduit ni, yang punya onta ni, yang punya kerbau ni, yang punya sapi ni, yang punya kambing ni, malun kasirun, harta dia banyak, harta dia berlimpah ruah. Dia ambilnya ujungnya itu jumlahnya 100.000 dirham, tapi 100.000 dirham tu 0,5% pun tak terusik. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan dikira kurban di Masjid Ar-Rahim Harapan Raya 2.750.000 sama pahalanya gagaknya, sama pahalanya gagaknya. Ragu nampaknya. Sama pahalanya gagaknya. Ada orang sekali tanda tangan 2.750.000, tanda tangan lagi 2.750.000, asal mau juga lagi urat sawit tu berakar, sekali panen 27.500.000, sekali panen 27.500.000, 2.750.000 itu hanyalah 10% dari hasil sekali panen. Tapi ada seorang nenek-nenek, anaknya 5, yang 5 ni berdua memberi, yang 3 ni tak ngasih sama sekali, yang 1 ngasih 400.000 sebulan, yang 1 ngasih 500.000 sebulan. Dikumpullah oleh nenek ni duit pemberian anak ni, maka jadilah 900.000 sebulan. Lewat sate lapar perutnya, ditahannya lapar perut. Nampak bakso, nak beli bakso dia tak jadi, dia beli bakso karena dia ingat ini penghujung bulan Zulqa'dah, sekarang pun dah masuk bulan Zulhijjah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, ditahannya selera dia asalkan dia mampu berkurban, sama nilai pahalanya itu. Tapi di Indonesia ini tak ada bedanya orang kaya dengan orang payah duit. Orang punya sawit 50 hektar, kurbannya 2.750.000. Nenek-nenek yang tadi payah nak duit tadi tu, berapa kurbannya? 2.750.000. Orang punya ruko di Jalan Harapan Raya 20 pintu. Siapa Ustaz? Itu umpama saja. Jangan pula dicari. 20 pintu rukonya, berapa kurbannya? 2.750.000. Sedangkan ada seorang janda, dia hanya terima uang pensiunan. Pensiunan ini pun golongan dari golongan yang rendah. Sedikit-sedikit dia tabung-tabungkan, ditabung-tabungkan. Akhirnya di awal bulan Dzulhijjah ini dia bisa berkorban. Sama nilai pahalanya. Itu dia. Maka Qabil bang mampu memberi kambing. Habil hanya mampu memberi buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi yang Allah Ta'ala terima justru kurbannya Habil, karena memberikan yang terbaik. Ini ada pula orang mundur jadi anggota kurban di tempat masjid, tempat tinggal dia, pindah ke tempat lain. Kenapa? Di Ar-Rahim 2750, di tempat lain 2650. Pindah kawan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang kalau di atas dunia ini ceritanya nak mahal, tas nak mahal, jam nak mahal, rumah nak mahal, pokok semua nak mahal. Tapi kalau dalam dunia ini, dalam akhirah, nak murah, berangkat haji nak murah, berangkat umroh nak murah, kurban nak murah, akikah paling murah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, memang tak seimbang kalkulator manusia ini antara dunia dan akhirah. Walaupun dia tahu sadar-sadarnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya kurban itu wujud syukur. Yang kedua, kurban itu seberapa dekat, seberapa cinta manusia dengan Allah. Wah, ini kalau sudah ceritanya seberapa dekat, seberapa cinta bang. Orang kalau sudah dekat, sudah cinta, tak ada yang akan dimasaknya di rumahnya. Kita sebut
Pak, saya insya Allah jam 10 datang ke rumah Bapak. Jangan jam 10 Pak Ustaz. Kalau bisa pas jam 11, karena kami nak menjamu Pak Ustaz makan. Itu pertandanya hati dekat. Kalau hati dekat awak nak pulang, dilarang-larang pulang, janganlah cepat-cepat pulang Pak Ustaz. Duduklah sini dulu. Duduklah sini. Cerita panjang kita. Kita ini dah keluarga, apa juga yang nampak lagi keluar semua. Ada kue ini, buah-buahan ini, minum-minuman ini. Itu kalau hati dekat. Kalau hati cinta, hati sayang, hati dekat, maka yang tak ada dibuat ada. Tapi kalau hati tak dekat, hati tak cinta, saya nak ke rumah bapak jam 10. Itulah Pak Ustaz, namun bukan tak namuh menerima Pak Ustaz. Ikut jam 10 kau banyak kegiatan. Banyak dalih orang kalau hati tak dekat. Macam itulah orang dalam berkurban. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam. Bu Hajah kurban tahun ni kok. Onde kami ni. Kami nampaknya saja yang berduitnya Pak Ustaz, kata dia. Kami ni hanya pandai berminyak, berair saja Pak Ustaz. Bentuk-bentuk berduit tapi tak berduit ni Pak Ustaz. Yang penting orang tak tahu kalau kami tak berduit Pak Ustaz. Macam dia tak berduit. Tahun depan dia tanya lagi, buat haja berkurban. Itulah Ustaz, kata dia. Bisnis setelah COVID ni belum membaik lagi Pak Ustaz. Banyak betul entah mana hikun, entah mana hinyak, entah mana hitun, entah mana hinyak kan dibayar Pak Ustaz. Kadang-kadang awak lapan yang pula Pak Ustaz. Kata orang awak berPTU. Tahun cik lelek, buat hajat tahun ni kok lah positif berkurban. Itulah Ustaz, kata dia. Patang rencana iyo sebenarnya Ustaz, tapi itulah. Rencana di tangan awak, disalahkan pula takdir, tapi takdirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Macam itulah kalau hati tak dekat. Hati tak dekat. Macam mana orang yang hatinya dekat? Namanya Ja'far. Ja'far itu hanya punya seekor kambing. Kambingnya berumur setahun. Kambing itu sunnahnya kurban 2 tahun. Sama dengan akikah 2 tahun. Kalau domba baru setahun. Ja'far hanya punya kambing setahun. Biasanya orang Arab menyebut kambing setahun itu zabuhun. Sesembelihan, lauk pakai nasi. Kalau kambing 2 tahun baru kibas namanya oleh mereka. Biasanya kalau kambing umur setahun ini oleh orang Arab hanya 6 orang yang makan. Kalau kita bisalah 2 RT masih bisa kita tambahkan rebung, kentang dan sebagainya. Insya Allah selamat ibu dan bapak. Ibu dan bapak rahimakumullah. Ditengok oleh Ja'far tu di kandang kambingnya setelah mendengar Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan." Siapa yang diberikan kemampuan berkurban, kesempatan berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, diancam oleh Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati tempat solat kami. Sahabat tu risau isi kepalanya kalau mereka ni tak boleh mendekati tempat solat Nabi. Mengapa kok risau mereka? Jangankan tak boleh tak solat bersama Nabi, tak bisa menengok wajah Nabi saja mereka risau. Tak bisa mereka tak menengok wajah Nabi. Baru datang Nabi ke Madinah, mereka menyambutnya di kampung kecil namanya Saniyatul Wada. Naik mereka ke atas pohon kurma tu. Nampak Nabi dari jauh, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Begitu mereka menyambut Nabi.
saf pertama ni penuh, tapi saf yang paling cepat penuhnya saf sebelah kanan. Mengapa demikian? Nabi setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi memutar tempat duduknya sikit miring menghadap ke arah jamaah. Bagi sahabat menengok sebahagian wajah Nabi itu pun jadilah. Orang tak berkurban itu tak boleh mendekati tempat solat Nabi. Kalau tak boleh mendekati tempat solat Nabi, nak menengok wajah Nabi macam mana? Nak menengok Nabi macam mana? Nak bersalam jo Nabi macam mana? Nak mencium aroma wangi tubuh Nabi macam mana? Nak menengok bersinarnya wajah Nabi macam mana? Kalau tak bisa solat bersama Nabi, macam mana nak mendapatkan syafaat Nabi? Maka risau sahabat tu. Karena risau, yang dia punya tu apa? Ditengok rupanya di kandang kambing tu hanya ada kambing berumur setahun. Kambing setahun itulah yang dibawa oleh Ja'far ke rumah Nabi. Ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing ini. Kalau kambing ini aku kurbankan, habislah sudah kekayaanku. Tapi kalau kambing ini tak aku kurbankan, aku takut ya Rasul, jangan-jangan aku ini bahagian orang yang tak boleh mendekati tempat solat. Masya Allah. Apa kata Nabi? Sembelihlah kambingmu itu, jadikan kambingmu itu kurbanmu. Allah ya Rabb. Orang yang punya cuman seekor kambing, bukan Innova dia punya, bukan Avanza dia punya. Ini punya Avanza tak berkurban, ruko punya tapi tak berkurban, mobil Innova punya tapi tak berkurban. Ini Ja'far cuman seekor kambing berkurban. Ibu tu 5 jarinya, 4 jari cincin semua. 1 jari 3 bentuk cincin, 1 bentuk cincin 3 emas. Salah-salah pelituk kan ngilu, tapi tak berkurban. Nenek-nenek zaman dulu hebatnya. Nenek-nenek zaman dulu, apa kerjaan nenek-nenek zaman dulu? Mana ada nenek-nenek zaman dulu itu pekerjaannya aneh-aneh macam orang sekarang. Nenek-nenek zaman dulu itu disebut IRT pun payah. Karena dalam IRT itu, disitulah mengajar anak mengaji, disitulah dia beladang, disitulah dia menjual pisang, disitulah kemudian dia menjual pucuk ubi, disitulah dia kadang-kadang pergi menjual lontong apa, nampak apa yang menjadi duit. Kadang nenek itu kerjanya hanya menjual pucuk ubi, ditambah dia dengan daun tapak leman. Daun tapak lemannya bukan pula ada kebunnya, cuma ditanam-tanam di pojok-pojok rumah. Ditambahkan pula dengan buah dengan buah kunyit dan isi kunyit, daun kunyit. Ditambahkanlah oleh dia dengan daun serai. Ditambah dialah dengan jantung pisang. Jantung pisang tu tak pula dia punya semuanya, cuma 1 jantung pisang dia, 2 jantung pisang tetangga sebelah rumah dia. Diminta dia Pak, bukan langsung juluk-juluknya aja. Boleh dia ambil jantung pisang kau bolehnya dia ambilnya lah 3 jantung pisang sekali jual. Rebung kemana dia ambil? Bukan ditanam, karena dahulu rebung siapapun boleh mengambil. Satu kampung tu boleh mengambil rebung situ. Karena nenek ni rajin menengok rebung situ, asal mulai berebung dia dipotong dia, asal mulai berebung dia dipotong dia, dibawanya ke pasar. Sampai jam 2 kadang laku, kadang tak laku. Kalau tak laku menjadi sampah lah sudah. Kalau laku, alhamdulillah bapitilah seketek banyak. Dibawa pulang ke rumah, apa yang terjadi? Disimpannya di balik bantal, lah dicilok pulo dek cucu. Tapi hebatnya masa berkurban, nenek tu berkurban pula. Masya Allah. Sekarang ada PNS tak berkurban. La ilaha illallah. Ada polisi tak berkurban, ada tentara tak berkurban. Tak semuanya Ustaz, saya tidak mengatakan semuanya, tapi ada jaksa tak berkurban,
Ada hakim tak berkorban, ada ustaz tak berkorban. Macam manalah lagi? Itu macam mana tu? Macam mana tu? Nenek-nenek lepu cek muka nenek tu menjual daun pisang tu lah. Balilah kau. Dan tak nak beli daun pisang dah niat. Balilah kau banyak guna dah awak. Hendak laku daun pisang tu dah tiap tahun berkorban dia. Orang cari duit. Duit tak berkorban. Asal menaikkan duit, susun duit, ACC duit, tak berkorban. Mohon maaf, push up duit, push up duit. Orang tua, ladang orang dikerjakannya, oleh mak-mak kita zaman dulu tu. Kalau ladang tu orang yang punya, benihnya orang yang punya, semprotannya orang yang punya, maka berapa jatah emak kita? Berapa? Sepertiga. Bila ladang tu ladang orang, tapi yang menyemprotnya dia, yang membeli alat semprotnya, minyak semprotnya, obat semprotnya dia, yang menanam benihnya dia, maka jatah emak kita berapa? Setengah, separuh. Tapi uniknya, macam itu panen kan ditanggung. Habis, dulu mana ada orang minum le minerale? Mana ada orang minum aqua dulu? Ayu pergi kadang banyak kau pada jonio ni. Itu yang dimasaknya habis yang sebotol tu, kadang ayu ladang tu diminumnya. Saya ni banyak besar di ladang, Pak. Ayu ladang tu dia minum. Sekarang ni kita bilang, ih, kata orang sekarang. Ya bang, ayu ladang tu minum. Walaupun air ladang tu diminum tak sakit dia. Kenapa tak sakit orang dulu minum air ladang? Karena nanti kalau berhasil padi itu, asal mulai dia menjemur, mulai dia menjadi padi, maka kemudian setiap masak 1 damuk 2 damuk disisihkannya, 1 damuk 2 damuk disisihkan dia, 1 damuk 2 damuk disisihkan dia. Di situ kadang muncul zakatnya, di situ muncul kurbannya. Allah ya Rabb. Ini kerja hanya menelpon-nelpon. Halo, oke, 86. Saya tidak menembak profesi apapun ini. Hendak berkorban. La ilaha illallah. Apalagi kalau kita dunia dakwah ni bang, ceramah. Orang mahompeh menjadi piti. Hawa hanya bercakap. Ada mak-mak di dekat rumah saya tu, lo mak tu jadi buaya di Azhar Konang. Apa lo maknya tek? Ayu luda piti sodo kata dia. Itu kata etek-etek sebelah rumah saya tu. Lama tu jadi buaya di Azhar Konang. Ayu luda piti sodo. Artinya apa? Alhamdulillah. Tapi satu sisi, ada orang yang hanya mencari nafkah hidup, bercakap duit. Tidak berkorban. La ilaha illallah. Ada orang tua menengok penumpang, cekung matanya. Maaf. Kadang bisa berkelahi, mereka berebut penumpang. Malah berkorban. Jadi rasa cinta itu bukan kena berada. Jadi bukan profesi. Orang yang kita tembak-tembak ini kan dah ketua. Maksud kita ini, orang berkorban itu bukan kena duit berlebih.
Jangan dikira orang kaya berkurban, yang miskin tak berkurban. Belum tentu, kadang yang miskin itu yang berkurban, yang tak berduit itu berkurban, yang kaya tak berkurban. Ruko memang 3 pintu, kurban tak ikut. Itu. Maka Ja'far itu disitulah kelebihan. Ini sudahlah hidup kaya, berkurban cuma 2.750.000, minta pula daging paling spesial, meminta pula pengurus mengasih 3 kilo, yang 3 kilo itu rupanya jatah dia sebagai warga, dapat pula 2 kilo, dia ingin menjadi pekerja kurban, dapat pula 2 kilo, dia ingin membantai, dapat pula 2 kilo, 9 kilo dibuknya pulang, tambah kaki 2. Jadi dia tak berkurban. Dia tak pernah berkurban. Dia hanya motong nyembelih. Peserta kurban itu haknya tak lebih 1/3 daripada yang dia kurbankan. Agaklah oleh ibu-ibu tu, kambing ibu tu berapa beratnya? 1 ekor kambing itu berapa beratnya? Ambil 1/3, itulah hak maksimalnya. Ini tidak. Sebagai peserta kurban diambilnya tadi 3 kilo, warga 2 kilo, pekerja 2 kilo, penyembelih 2 kilo, 9 kilo. Kebetulannya punya timbangan, dapat pula 2 kilo, 11 kilo. La ilaha illallah. Macam mana lagi? Itu cerita di Ar-Rahim, Pak Ustaz? Tidak. Ini saya menceritakan fenomena. Fenomena ini bang, bukan cerita Ar-Rahim kita ni. Saya tak sempat menengok Ar-Rahim ni. Tapi saya cukup banyak pula saya tempat berkurban, ibu dan bapak. Banyak fenomena macam tu. Ada pula kadang-kadang duitnya banyak, merokok laju, hanya mau menjadi panitia. Kadang peserta kurban tak pernah membawa kaki kurban laju pula. Macamlah sudah. La ilaha illallah. Itulah. Kurban itu rasa cinta, bukan mampu yang menyebabkan mau. Jadi kalau ada orang cakap, ambo kalau mampu apa dan tidak, itu hanya carito. Bukan mampu menghadirkan mau, tapi maulah yang menghadirkan mampu. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bukan di mana ada kemampuan maka di situ akan hadir kemauan, tidak. Maka Ja'far itu berkurban. Maka coba tengok YouTube Gus Baha. Apa kata Gus Baha? Kalian yang tak sanggup berkurban lembu, maka berkurbanlah dengan beberapa ekor kambing. Tak sanggup kalian berkurban dengan beberapa ekor kambing, paling tidak berkurbanlah dengan seekor kambing. Tak juga sanggup seekor kambing, habis kering kerontang duit tu, tidak ada lagi. Bukan tak mau Pak Ustaz, memang mobil kami punya, tapi mobil ini pun berhutang Pak Ustaz. Bukan kenapa-napa, hanyalah Allah yang tahu bagaimana kondisi kami ini Pak Ustaz. Bukanlah yang Pak Ustaz tembak-tembak tadi itu bukan kami sebenarnya Pak Ustaz, tapi kami agak tertembak juga sedikit. Tapi aslinya sebetulnya Pak Ustaz itulah kondisinya. Memang mobil ada tapi berhutang, memang motor NMAX tapi berhutang, semua berhutang. Duit itu memang tak ada sisa lagi Pak Ustaz. Kalau tidak ikut bini bekerja tak makan kami Pak Ustaz. Macam mana? Apa kata Gus Baha? Kalian yang tak sanggup menyembelih seekor kambing, sanggup kalian apa? Kalau sanggup kalian membelikan seekor ayam, maka berkurbanlah kalian, kata Gus Baha, dengan seekor ayam. Bukan berarti itu namanya ayam kurban. Yang saya salah paham nanti ini. Nanti muncul pula pendapat di tengah masyarakat, kan Ketua Umum IKMI Kota Pekanbaru mengatakan boleh kita berkurban dengan seekor kambing. Nah, kacau dunia persilatan. Dengan seekor ayam, kacau dunia persilatan. Yang dimaksudkan Gus Baha itu tidak ada lagi yang mau dikasih, tapi jangan kau tak ikut ngasih. Memang tak ada lagi duit sama sekali. Ada duitmu membeli ayam, ayam tu kau hantarkan kepada penitia kurban. Pak, saya tak bisa berkurban, tapi saya nak ikut juga. Saya ini ikut seekor ayam untuk penambah-nambah makan siang panitia. Saya tidak mampu berkurban. Ini ada batu asah sikit. Ini batu asah ini bagus nih.
saya beli dari 20.000. Itulah tanda kita ikut. Bukan berarti batu asah itu menjadi kurban, tidak. Air minum, ikutlah walaupun sesuai kemampuan. Mohon maaf ini yang duitnya sedang agak-agak sakaratul maut lah ibu dan bapak rahimakumullah ta'ala, lagi yang mau dibelokkan menjadi hewan kurban. Mampunya apa? Kalau mampunya bumbu-bumbuan, ikutlah dengan bumbu membumbu itu. Mudah-mudahan Allah tahu memang itulah kemampuan kita, memberilah dengan itu. Yang penting pada hari raya kurban itu kita memberi. Yang ketiga, cukuplah 2, pas ada waktu tanya jawab. Nanti kalau dibuat 3 nak jadi tanya jawab. Ada pertanyaan ibu dan bapak? Ya kak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berkurban istri nak berkurban minta duit ke suaminya. Tentu ke suaminya dia minta duit. Ke suami siapa lagi dia minta duit? Yang salah itu ke suami orang dia minta duit. Kalau selagi suaminya dia minta duit, duit suami itu duit istri. Di dalam harta suami di situ ada harta istri. Tapi kalau di situ ada harta istri, belum tentu ada harta suami. Itu mesti dipahami oleh ibu-ibu tu dalam memperjuangkan hak-haknya. Jadi bolehkah istri kalau nak berkurban minta duit kepada suami? Istri saya berkurban, ke siapa minta duitnya? Ke ustaz dah. Ke siapa lagi? Istri saya tak cari nafkah. Tapi kenapa saya kasih? Kena kalau tak kena doa dia. Siapa yang paling hebat doanya selain emak ayah kita? Coba. Ada orang yang lebih hebat doanya untuk bapak selain emak ayah bapak? Kalau bukan bini bapak. Iko nak setiap berkurban nama apa? Nama apa kan nama apa? Bini ko lah pucet mukanya. Lalu ada mengatakan, kalau suami berkurban sampai pahala kepada bini. Kalau bini berkurban tak sampai pahala kepada istri. Bini ko lah pucet. Bang tanya, sesekali ambo lah berkurban bang. Kalau abang berkurban dek, sama juga adik berkurban. Dia beda ibu dan bapak. Sama hidup ni kita rengkuh, mana lebih capek suami itu daripada istri. Kalau saya boleh berkata jauh lebih capek istri dibandingkan suami. Suami ni enaklah bekerja, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang sore, dah habis. Saya tadi berangkat jam 8 ke kantor travel, ke kantor IKMI, ceramah kalau nggak salah 4 tempat, rapat, dah habis. Nanti pulang, jemput istri ke rumah mertua, balik pulang ke rumah, bayar gaji tukang ke masjid, langsung balik ke rumah. Jam 10 sampai di rumah, selesai. Saya tertidur, istri belum tentu. Kenapa? Capeknya beda perempuan. Sampai di rumah nampak pula gosokan, menggosok pula. Tiba suami minta kopi, lah kopi pula. Kalau mak saya dulu, kalau sudah malam hari, kalau saya lagi di kampung, saya tak berani minta kopi, kena marah sama mak saya. Yang kopi yang wang sangkola mak mambu ayu angin-angin malam-malam kok, kata mak saya. Kalau mak saya kan, karena tidak ada orang yang boleh memarahi ustaz kecuali mak kandung ayah kandung dia. Ini tidak, jam 1 malam minta Indomie. Mak tu yang digosok dia tinggi mak. Untuk tagak apa payahnya? Ada suruh ambil kopi je. Jadi capek dia. Jangan hanya yang enak-enak ni bapak-bapak je dapat. Tak masalah. Boleh bu, minta duit sama abang. Contohnya ke kakak, tapi untuk semua orang. Tapi kalau ditanya,
Kan bunyi hadisnya laki-laki, Pak Ustaz, laki-laki yang berkurban, betul. Karena dahulu yang berinteraksi dengan Nabi itu kan laki-laki. Intinya makna kontekstualnya adalah asalkan di rumah itu sudah satu orang yang berkurban, dengan catatan di rumah itu hanya satu orang yang mencari nafkah, maka tidaklah yang lain harus berkurban. Tapi kalau abang bakarajo, kakak bakarajo, anak bakarajo, maka setiap orang yang bakarajo inyo takanai hukum sunnah ainiyah, perpribadi dia berkurban. Nah itu kan, sampai kan? Alhamdulillah. Yang lain? Saya inilah yang saya salut dengan arwah ini. Macam mana pun saya ceramah berapi-rapi macam itu, namun tetap sudah dipahami oleh jemaah dengan baik. Nah, itu. Keterangan lengkapnya, Masya Allah. Lah habis bang? Ibu dan bapak, lalu muncul pertanyaan, apakah memang tak boleh kita memotong rambut, tak boleh memotong kuku? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, sekarang kan dah masuk nih. Wa arada ahadukum ayyudhi, salah satu di antara kalian berkurban. Kalau belum berkurban, belum ada pantangan. Kalau sudah mulai berkurban, baru ada pantangan. Dan salah satu di antara kalian berkurban, bulannya sudah masuk, berkurban pun iya, maka dua yang tak boleh, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, hendaklah kalian tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Itu hanya berlaku 10 hari, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, bukan semenjak kita mendaftar 2,5 bulan yang lalu. Jangan salah-salah. Jadi tak bolehnya semenjak masuk bulan Zulhijjah. Terakhir, karena tak ada pertanyaan. Ibu dan bapak rahimakumullah, kami belum akikah Pak Ustaz. Apakah sah kurban kalau belum akikah? Letak tak sahnya di mana? Kurban itu kan tanggung jawab pribadi, akikah itu kan tanggung jawab orang tua. Mana mungkin sesuatu yang ditanggung jawabkan oleh orang berbeda tapi dia saling membatalkan. 2. Kurban itu sunnah muakkadah, akikah itu sunnah muakkadah. Mana mungkin sesuatu yang sama-sama sunnah muakkadah dia saling membatalkan. Yang ketiga, kalau anak tu baru lahir 7 hari yang lalu Pak Ustaz, mana yang patut dulu? Akikah dulu atau kurban dulu? Kalau kami sanggupnya hanya satu, mana yang dulu? Akikah, karena anak tu kan lahirnya 7 hari yang lalu. Karena seafdol-afdolnya akikah kan fi yaumi sabi'ihi, pada hari ke-7. Tapi kalau anak tu lahirnya 16 tahun yang lalu, mangapulo wakatu orang berkurban kalau kan dibayi kurban, akan dibayi akikah. Jadi kalau sudah lewat masa sunnahnya, sudah lewat masa 7, 14 dan 21 harinya, maka utamakanlah kurban daripada akikah kalau hanya sanggupnya satu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.